Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji terjemah bahasa Indonesia surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat yang pertama jumlahnya ada 7 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perkataan Rahman dan Rahim berasal dari satu kata yaitu rahmah. Walaupun begitu artinya sedikit berbeda. Rahman berarti Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak terhitung jumlahnya kepada hambanya. Sedangkan Rahim berarti sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menganjurkan agar setiap amal perbuatan yang baik dimulai dengan membacanya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah maka amalan itu buntung. Dengan membaca bismillah itu orang ingat bahwa segala amalan dari dan untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah, Tuhan alam semesta. Sudah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena darinya sumber segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan dan menumbuhkan tubuh manusia sehingga menjadi makhluk yang terbaik, mempunyai akal fikiran yang memungkinkan ia jadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Selain dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapinya dengan pendidikan agama yang membimbing akal pikiran itu agar jangan salah arah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah yang mempunyai hari pembalasan. Bacaan Malik berarti yang mempunyai. Bacaan Malik berarti raja. Keduanya boleh dibaca, pengertian keduanya hampir sama. Bahwa pada hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah sendirinya yang mempunyai kekuasaan. Tidak ada seorang jua pun yang campur tangan. Ini untuk mengingatkan bahwa apa yang biasa ada di dunia seperti pembela, pengawal dan sebagainya tidak ada lagi di hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Konsekuensi dari ucapan Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ialah kesediaan menyembah dan sujud kepadanya dengan segala macam ibadah yang disyariatkannya. Meminta tolong kepadanya dalam hal-hal yang seharusnya dimintakan pertolongan yang di luar jangkauan kodrat manusia. Petani sesudah menanami sawahnya mendoakan, minta tolong agar padinya tumbuh dengan subur, terpelihara dari bahaya alam, angin topan, bumi, gempa bumi dan sebagainya. Bukanlah artinya minta tolong tanpa amal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk hidayah Allah kepada manusia untuk mencapai cita-cita hidup bahagia dunia akhirat cukup lengkap
Semenjak dari bayi ia sudah mendapat hidayah, menangis untuk menyatakan keinginannya. Kemudian hidayah pemberian panca indera, disusul oleh hidayah akal pikiran. Dengan akal pikiran banyak yang dapat dibuat manusia. Ilmu dan teknologinya mengubah wajah dunia. Yang terakhir dan yang paling utama ialah hidayah agama. Hidayah agama yang membimbing akal pikiran agar jangan salah arah. Hidayah agama yang akan membawa kebahagiaan hidup dunia akhirat. Manusia tidak akan bahagia tanpa hidayah agama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang yang diberi nikmat Allah ialah orang-orang yang baik, nabi-nabi dan orang-orang yang selalu tetap teguh memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimarahi dan sesat ialah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus dan benar, melanggar perintah Allah. Ayat ini menganjurkan mempelajari sejarah dan kisah-kisah umat dahulu yang banyak sekali diuraikan dalam berbagai ayat. Dengan mempelajari sejarah dapat diambil perbandingan untuk menempuh jalan yang lurus dan benar. Pada akhir membaca Al-Fatihah, waktu sembahyang berjamaah dianjurkan membaca amin. Ya Allah, terimalah doaku. Perkataan amin tidak masuk dalam ayat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe. Terima kasih.